Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Bandung Barat akan melakukan proses coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Murniati dari SMA Negeri 1 Gunung Kidul dan rekan saya Susi Kusmayati dari SMP Negeri 2 Surakarta. Teman Saya Rosmalia Eva dari SMA Negeri 1 Cipuete. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bepa. Waalaikumsalam Ibu. Gimana nih kabar Bepa hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana dengan keadaan Ibu? Alhamdulillah sehat. Saya juga hari ini sehat Bu Epa. Bepa, baiklah. Kita kan hari ini mau melaksanakan praktek coaching ya. Ya. Saya sebagai supervisornya. Namun sebelum pelaksanaan coaching, ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan. Boleh kan? Boleh Ibu, boleh sekali. Baik. Pak, sebelum kita melakukan coaching, kira-kira nih, Ibu ingin saya membantu mengembangkan potensi yang mana dulu nih? Di sini untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengenai yang pertama present kehadiran penuh, kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi Ibu nanti mau saya bantu mengembangkan kompetensi tentang present ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Benar ya Bu ya? Oke, pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Saya ingin di bagian yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu kepada coach. Oke Bu, jadi nanti bagian yang akan diamatinya tentang bagaimana mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Epa, selanjutnya ya pertanyaannya, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Bu? Saya ingin coach ini mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapinya dengan cara mengatasi bagaimana langkah-langkah untuk mengatasinya. Ya, mengetahui bagaimana coach itu menyelesaikan permasalahannya dengan langkah-langkah yang diharapkan. Baik Bu. Selanjutnya nih ya Bu ya, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya tadi harapannya saya ingin dapat melakukan coaching supervisi akademik. Saya ingin nanti coach di sini dapat menemukan permasalahannya dan mendapatkan solusi atas masalah-masalahnya dengan bagaimana upaya mengatasinya dengan langkah-langkah yang dapat ditempuh. Baik sekali. Baiklah, terima kasih ya Ibu telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nanti setelah proses coachingnya selesai dilakukan, mungkin kita akan ngobrol kembali ya Bu ya. Baik Ibu, baik. Baik, sekarang silahkan Ibu melakukan coaching bersama coach sebaik-baiknya. Silakan Baik, Bu. terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Murni. Waalaikumsalam Ibu Epa. Bagaimana keadaannya Bu Murni? Sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah. Kenapa nih Bu Mur manggil saya? Kayaknya ada yang gelisah nih. Iya Bu, aduh saya itu ya udah beberapa minggu ini gelisah gitu ya Bu ya. Ada sesuatu yang ingin saya komunikasikan dengan Ibu. Mudah-mudahan saya nanti dapat solusinya. Baik, ya. Insya Allah ya Bu ya di sini. Oke, dari permasalahan Ibu ini kira-kira bisa diungkapkan apa ya permasalahannya Bu? Ya gini Bu, jadi saya itu kan dalam satu minggu itu ada 2 kelas yang di jam terakhir ya Bu ya. Ya. Nah ternyata beberapa waktu lalu itu saya merasakan kok anak-anak kayak seperti nggak kurang antusias gitu Bu mengikuti pembelajarannya. Ya, jadi saya itu kadang bingung sendiri, aduh gimana ya gitu. Saya mau menjelaskan kimia apalagi ya Bu ya di siang hari begitu kan takutnya anak-anak juga sudah tidak konsentrasi ya, sudah tidak fokus gitu. Apalagi kalau sudah di kelas sebelahnya misalnya udah pada keluar. Nah, itu kan sangat mengganggu sekali gitu. Nah, itu Bu yang ingin saya komunikasikan. Jadi di sini kurang antusias ya, Ibu ya, dan pembelajaran di jam terakhir gitu ya, Ibu ya. Nah, apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini?
Ya, dari obrolan percakapan kita ini, saya nanti ingin mendapatkan solusi, mungkin ya bagaimana caranya saya mendapatkan metode atau strategi pembelajaran di jam terakhir gitu, supaya anak-anak tetap antusias mengikuti pembelajaran kimia gitu ya Bu. Oh iya, ingin adanya antusias gitu Iya, ya di betul, pembelajaran betul. kimia, apalagi siang hari gitu ya Ibu Iya, ya di betul. sini. Baik Ibu, kalau di sini ingin antusias ini, kira-kira nih pernahkah atau ada langkah-langkah yang pernah Ibu lakukan sebelumnya gitu untuk mengembangkan antusiasme anak ini enggak? Iya. Nah, apa ya? Mungkin yang pertama supaya anak antusias, kayaknya saya harus ada stimulus gitu ya di awal pembelajaran. Mungkin yang apa? Belajar kimia itu ternyata berkaitan dengan kehidupan mereka gitu ya. Nah, nanti kan mereka penasaran mungkin dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya di awal gitu. Nah, kemudian ketika pembelajarannya pun kayaknya saya harus merancang pembelajaran yang menuntut mereka untuk aktif gitu ya Bu ya. Iya, jadi mudah-mudahan mereka antusias dan mungkin ada apa kayak semacam banyak ice breaking atau game juga mungkin ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Betul, iya. Oke, baik Ibu, itu merupakan kondisi ideal ya kalau Iya, di tingkat iya, levelnya level 10 gitu ya. Iya. Ada ice breaking game tadi ya, Iya. kemudian ada stimulus juga di sini. Nah, kira-kira keadaan kelas Ibu saat ini ada di kondisi level berapa sih, Bu? Level berapa ya? Mungkin 7 mungkin ya Bu ya. Level- Dari 10 ya. Dari 10 Iya, 7. iya. Ya. Jadi ingin Ibu meningkatkan ke level berapa nih? Ya, saya ingin ke 9 lah. 9. Iya. Jadi Iya, naik 2 naik level dua ya. level di sini. ya, mudah-mudahan Baik bisa ya. ya Bu ya. Ya, baik, betul. Kira-kira usaha apa sih untuk menciptakan perubahan pembelajaran yang tadi ingin aktif ini gitu, Bu? Usahanya mungkin dari saya mencoba nanti untuk mencari ya Bu ya. Ya. Mencari mungkin di berbagai sumber, mungkin mencari di internet bagaimana menciptakan pembelajaran yang interaktif mungkin ya. Iya, iya, Ya, iya. supaya nanti anak-anak nggak bosan gitu ya dengan pembelajaran kimia. Jadi nanti saya selipkan mungkin semacam ya permainan-permainan interaktif gitu. Baik. Ya, saya mungkin nanti belajar dulu ya. Jadi nggak kalau kuisis kayak gitu kan mungkin anak-anak udah terlalu sering gitu ya, Bu ya. Iya, Nah, iya. mungkin nanti saya akan cari yang lain mungkin. Baik. Di sini strategi yang dapat dilakukan yang tadi yaitu pembelajaran yang lebih interaktif lagi, game gitu ya, yang interaktif nanti mau dicari melalui internet ini ya. Kira-kira nih kalau misalkan yang cepat terrealisasi ini yang mana gitu, Bu? Tadi kan ada beberapa pilihan, Ibu Iya. kan tadi udah yang kuisis sudah mungkin. Nah, ini kira-kira game seperti apa gitu, Bu, yang ingin dikembangkan ketika pembelajaran Ibu nanti? Oh gitu ya. Mungkin saya akan coba dengan kalau materi konsep-konsep ya. Saya apa ya lupa namanya ya Bu ya, aplikasinya yang semacam apa diacak gitu ya, kata-katanya itu diacak, terus nanti anak suruh menemukan apa konsep yang tadi kita sudah pelajari gitu ya, Iya. suruh menemukan dari kata-kata huruf-huruf yang diacak itu gitu ya, mungkin itu tapi saya lupa ya apa namanya aplikasinya ya Bu ya. Oh iya, mungkin ya itu Intrasiti ya. Oh, itu ya. Iya. Jadi yang Biar lebih nggak bosan mungkin. Oke, berarti menggunakan aplikasi di Intrasiti ya, Iya. yang banyak permainannya di Iya, sini. iya, betul. Baik, Ibu di sini ya. Kira-kira nih tadi sudah mengungkapkan strategi-strategi yang akan ditempuh ya untuk pembelajaran selanjutnya. Rencananya kapan nih Bu yang mau diterapkan? Ya secepatnya sih Bu ya, mudah-mudahan minggu depan sih saya harus sudah bisa menerapkan gitu. Jangan sampai ini berlarut-larut sampai ke depan nanti gitu ya. Jadi saya ingin minggu depan saya sudah bisa menerapkan strategi pembelajaran itu sehingga anak-anak bisa kembali antusias gitu ya Bu ya. Oke, baik. Jadi jangan karena jam terakhir gitu, jadi mereka nggak fokus gitu ya dan Iya. tidak antusias. Siap. Minggu depan ya Bu ya. Iya. Jadi mungkin saat ini Ibu akan mempersiapkan
kira-kira apa dulu? Merancang, saya Merancang, pikir ya. merancang rencana pembelajaran yang di dalamnya memuat tentang ada pembelajaran interaktif yang Ya. permainan tadi yang Intracity itu. Ya, ya. Baik Ibu. Ya, percakapan apa yang ingin didapatkan oleh Ibu dari hasil penggalian permasalahan yang barusan itu? Ya. Jadi dari percakapan ini saya ingin yang pertama mungkin saya nanti harus lebih banyak belajar ya Bu ya, lebih banyak belajar lagi tentang strategi-strategi pembelajaran yang interaktif sehingga siswa menjadi antusias gitu ya, apalagi untuk pembelajaran kimia di jam terakhir. Yang kedua mungkin saya ingin nanti anak-anak juga tetap antusias gitu mengikuti pembelajaran ya walaupun di jam terakhir gitu ya dengan saya gitu. Ya. Mungkin itu Bu. Ya, baik Ibu, nanti minggu depan kita bertemu lagi ya Ibu ya. Saya ingin tahu nih perkembangannya seperti apa ya. Tadi dari level 7 ingin ke level 9. Saya ingin mendengar nih, wah Ibu ini pasti menjadi ibu yang sangat gaul sekali ya menggunakan aplikasi dari komputer zaman kekinian ya. Dengan anak-anak pasti lebih antusias mungkin ya di sini. Baik Ibu, oke itu sudah ada gambaran ya untuk permasalahan Ibu dan solusinya. Nanti kita lihat lagi di minggu depan. Terima kasih ya Ibu. Ya makasih Bu ya. Ya terima kasih. Nanti kita bertemu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu ya Pak? Sudah selesai coachingnya? Alhamdulillahirobbilalamin Ibu sudah selesai coachingnya. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan ya Bu ya setelah Ibu melakukan coach sama coaching tadi ya. Pertanyaannya, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tersebut? Kalau di sini saya menilai dari performa saya ketika melakukan coaching dengan rekan saya. Di sini kan kompetensi yang ingin disasar oleh saya itu 2 ya di sini ya, mengajukan pertanyaan tersebut dan satu lagi mendengarkan secara aktif. Nah di sini dari kedua kompetensi itu saya sudah melakukannya kepada coaching di sini dan ternyata saya mengetahui apa yang menjadi permasalahannya. Oke, ya berarti Ibu sudah berhasil ya. Ya. Menilai diri Ibu performa ya dalam kompetensi tadi yaitu satu mendengarkan secara aktif ya sudah terlaksana, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Yang membuat saya menilai demikian ketika proses saya di sini melakukan coaching terhadap coaching di sini, saya menemukan beberapa strategi atau langkah dari coaching atas permasalahannya yang telah diungkapkan, yaitu permasalahan di pembelajaran kimianya yang di siang hari dan kurang menyenangkan, mungkin sudah terdistrak dengan keadaan teman sekelasnya atau teman sebelahnya gitu ya. Jadi di sini bisa menemukan solusi metode yang paling tepat untuk menstimulus pembelajarannya agar lebih aktif. Baik Pak ya, Ibu tadi udah bisa ya bagaimana menilai coaching ya. Baik Bu, ini ada pertanyaan, bolehkah saya menyimpulkan hasil pengamatan saya? Boleh Ibu, boleh sekali. Menurut pengamatan saya ya dalam pelaksanaan coaching tadi sebenarnya Ibu sudah baik ya, dimana kompetensi yang Ibu harapkan sudah terlaksana ya, yang 2 kompetensi tadi mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot ya. Juga Ibu sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hal itu? Ya betul Ibu, saya di dalam proses coaching tadi memang menggunakan alur Tirta. Di sini saya pertama menyasar dulu tujuan yang didapatkan dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching ya. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi permasalahannya apa, terus potensi-potensi si coaching itu apa yang sudah dilakukan, strateginya, serta di sini saya menanyakan rencana aksi untuk mengatasi permasalahan di pembelajaran kimia ini apa. Dan saya menjadwal dengan coaching melihat keberhasilan dari proses pembelajaran yang dilakukan dengan strategi GIM tadi itu gitu ya Ibu. Jadi saya sudah melakukan memang alur Tirta dengan sesuai. Ibu sudah melaksanakan alur Tirta dengan baik.
apa ya, memberikan si coach kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya Betul, ya. melalui tahapan-tahapan kita ya. Oke, dari diskusi kita ini ya Bu ya, kira-kira apa yang sudah terbayang untuk meningkatkan performa area ini? Nah, di sini untuk meningkatkan performa area ini yang utama yaitu saya di sini sudah berusaha membangun kemitraan gitu ya. Di sini bertanya aktif juga kepada rekan gitu ya, menggunakan alur rasa di sini ya kepada rekan coaching di sini. Nah, mudah-mudahan saya bisa di sini nanti menggunakan alur tirta ini lebih baik lagi, Ibu. Baik, ya. Silakan Ibu untuk mencatat hasil pengamatan ini ke dalam form supervisi akademik. Baik, Ibu, baik silakan. Baik Bu Eva, sebelum saya menutup, apa yang Ibu dapatkan dari proses supervisi ini? Yang sudah saya dapatkan ya tadi Ibu, saya di sini sudah berusaha menggunakan alur tirta, kemudian juga di sini selain tadi kompetensi yang 2 sudah disasar, saya juga berusaha present kehadiran penuh untuk coach ini, sudah berusaha mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, saya sudah berusaha jadi mengetahui apa yang dirasakan, apa yang ingin dicari permasalahannya dan solusinya dari coach. Jadi saya berharap dari hasil supervisi ini saya bisa lebih baik lagi menjadi coach. Baik ya, karena kegiatannya sudah dilaksanakan Betul, ya. betul. Kemudian saya sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan pasca supervisi. Mungkin kita akhiri pertemuan ini ya Bu Eva. Semangat terus Bu Eva, ya sukses terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu masukannya. Sama-sama Bu Eva. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Aduh, Ibu, alhamdulillah ya hari ini kita dapat bertemu lagi. Ibu, ini kan sebelum proses coaching ya, sebelum observasi kita akan melakukan sedikit wawancara ya Bu ya. Iya Bu. Oke, Bu, nanti dalam proses coaching yang akan Ibu laksanakan ya, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu? Ya, saya ingin dibantu dalam mengembangkan kompetensi yang pertama present ya, kehadiran. Yang kedua mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi Ibu ingin dikembangkan tiga-tiganya ya dari kompetensi itu, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, kemudian bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Nah, yang penting untuk diamati mungkin dua saja ya Bu ya. Bagian mendengarkan aktif sama yang mengajukan pertanyaan berbobot itu. Oke, jadi bagian 2 aja ya Bu ya. Mungkin kalau kehadiran penuh ya sudah, tinggal yang mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Oke, baik Bu. Nah, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Bu? Yang 2 kompetensi inti ini Bu. Tujuannya ya Bu ya, dia nanti si coach yang saya coaching itu dia bisa menemukan permasalahannya, menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian menyelesaikannya sesuai dengan tahapan-tahapan kita. Itu aja Bu. Bagus Bu. Jadi Ibu nanti akan mengembangkan kompetensi inti dengan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga si coach bisa tergali kekuatan dirinya dan bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut ya, itu ya. Nah, sekarang apa sih harapan dari observasi yang akan kita lakukan Bu? Harapannya selain saya melakukan tahapan kita ya, saya juga pengennya si coach itu dapat menyelesaikan masalahnya, kemudian menemukan solusi dari permasalahannya sehingga si coach tidak merasa kebingungan lagi, kemudian bebannya berkurang sehingga coach merasa terbantu. Oke, baik, itu harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini ya. Nah, saya nanti minggu depan kita mungkin akan ketemu lagi ya Bu ya dengan wawancara pasca observasi ya Bu ya. Iya. Oke, nanti mudah-mudahan kita bisa berbincang lebih lanjut ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Murni. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Ibu. Bu Eva, apa kabarnya nih hari ini? Baik Ibu. Saya kaget nih,
kemarin Ibu WA saya katanya mau ada yang disampaikan ke saya. Iya. Ya, Bu Eva? Iya, Ibu. Ada apa nih? Mungkin bisa diungkapkan ke saya, Bu. Iya, Bu, saya punya masalah nih terkait biasa pembelajaran saya gitu di sini. Oh, gitu ya. Bu Eva punya masalah terkait pembelajaran. Iya. Kalau boleh tahu pembelajaran tentang apa nih, Bu Eva? Bisa Ibu ceritakan kenapa Ibu ada masalah apa dengan pembelajaran, Bu? Justru itu, Bu, di sini saya itu sebagai guru ya, Bu ya. Padahal ini sudah menginjak ke bulan September gitu, Bu. Tapi di sini modul ajar saya ini belum selesai-selesai, Bu. Malu, Bu, saya. Oh, gitu Iya. ya. Kira-kira apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan hari ini? Ya, Bu, jadi itu saya ingin gimana ya, Bu ya, saya bisa menyelesaikan modul ajar saya ini. Sementara saya itu masih kebingungan antara modul ajar dengan RPP, Ibu, gitu kan. Dulu RPP ya, sekarang istilahnya menjadi modul ajar gitu. Saya ini kurang paham, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi Bu Eva kurang memahami perbedaan antara RPP sama modul ajar Betul, gitu, Bu, karena iya. dulunya RPP namanya, sekarang menjadi modul ajar. Betul. Oke, baik. Oke, selama ini bagaimana sih Ibu mensiasati menyelesaikan modul ajar, sedangkan dulu kan RPP dan berubah menjadi modul ajar. Siasat apa yang pernah Ibu lakukan? Jadi kan kami itu ada MGMP nih, Bu ya, ada MGMP. Sebenarnya biasanya dulu itu kalau mengerjakan RPP itu ada pertemuan MGMP. Jadi ketika dulu itu dibagi-bagi aja per KD gitu kalau dulu itu. Nah, dibagi-bagi, satu kelompoknya itu 3 atau 2 orang. Jadi ntar dibagi-bagi KD-nya apa, tujuannya. Nah, itu untuk 1 tahun beres ada gitu. Nah, sekarang itu di MGMP saya ini masih kebingungan modul ajar itu yang gimana, sementara saya juga bingung, jadi belum beres-beres. Oh iya ya. Kalau dulunya Ibu selalu mengadakan MGMP, kemudian di MGMP itu Ibu dibagi dalam beberapa kelompok, Iya. kemudian masing-masing kelompok dibagi untuk mengerjakan kompetensi dasarnya, Mas. Iya, iya. Per kelompok. Oke, kira-kira ada gak strategi yang pernah diterapkan untuk permasalahan Ibu tersebut? Strategi untuk saat ini mungkin di sini apa ya, Bu ya? Saya di sini juga sama teman saya di kelompok itu masih bingung gitu ya. Tadi antara modul ajar dengan RPP. Mungkin di sini harus ada pertemuan lagi ya di kelompok saya atau di MGMP gitu, ada diskusi lagi gitu ya, Bu ya? Apa mungkin seperti itu ya, Bu ya? Ya. Tadi Bu Eva masih bingung ya, mengenai modul ajar. Kemudian berharap ada pertemuan Iya. untuk membahas itu ya, Bu ya. Iya. Hal itu dapat direalisasikan kapan ya? Pertemuan lagi kayaknya ini sebelum melangkah, karena beberapa guru juga ya di sini di MGMP juga ternyata kesulitan di penyusunan modul ajar ini. Mungkin harus ada pertemuan lagi nih di bulan selanjutnya, Bu, di sini atau di minggu selanjutnya lah harus ada pertemuan di MGMP. Kami kayaknya harus mendatangkan narasumber lagi deh di sini yang lebih bisa kami pahami gitu dalam penyusunan modul ajar ini gitu. Oh, begitu ya. Iya, kayaknya seperti itu ya. Jadi dalam waktu dekat Bu Eva mau mengumpulkan guru-guru, karena banyak sekali guru-guru yang belum paham ya, dengan hal yang Ibu Betul. tadi. Kemudian di MGMP itu dibahas lagi mengenai modul ajar. Mungkin diharapkan sampai semuanya paham ya, Iya, dan mengerti sehingga modul ajarnya dapat terselesaikan. Iya, betul. Begitu kan kira-kira Bu Iya, Eva? betul. Iya. Kapan tuh rencananya Bu Eva, rencana aksinya? Rencananya sih kalau kami mau berkomunikasi dulu nih dengan rekan-rekan di MGMP. Kebetulan di sini saya menjadi ketuanya, Bu. Jadi saya di sini bertanggung jawab gitu ya, bertanggung jawab penuh
agar ada pemahaman cara penyusunan modul ajar oleh rekan-rekan di sekolah lain di sini. Kemungkinan pertemuan MGMP selanjutnya antara minggu depan atau intinya di bulan inilah Bu gitu ya, di 2 minggu ke depan lah insya Allah saya akan melakukan pertemuan lagi. Kita akan refleksi, evaluasi mungkin pengerjaannya sudah sampai mana dengan mendatangkan lagi narasumber yang bisa menuntun kami membuat modul ajar yang sempurna. Baik Bu Eva. Jadi di waktu dekat ya, Bu Eva akan mengkomunikasikannya beserta guru-guru MGMP bagaimana cara merancang atau menyelesaikan modul ajar ya. Kemudian mungkin akan mengevaluasinya ya, dalam 2 minggu ke depan begitu ya, betul, Bapak? betul. Baik. Kira-kira dari percakapan ini apa yang bisa Ibu simpulkan? Yang saya simpulkan di sini saya mendapatkan solusi ya Bu ya. Terima kasih di sini sudah membantu saya menerima curhatan saya ya Bu ya di sini terkait modul ajar saya yang belum selesai, tanggung jawab saya sebagai ketua juga gitu ya, ini gimana gitu ya. Terima kasih sekali Bu gitu ya. Sebenarnya unek-unek saya itu nggak bisa dari kemarin saya kurang bisa tidur gitu ya, ini gimana nih, sementara kan teman-teman juga belum bisa, saya sendiri juga belum memahami gitu ya Bu ya. Terima kasih sekali, saya di sini jadi menemukan solusinya dari permasalahan saya. Terima kasih sekali Bu. Oke, itu Ibu sudah punya gambarannya ya, tinggal Ibu merealisasikannya. Iya, betul. Mungkin kita nanti ketemu lagi ya, 1 minggu ya, Iya, minggu depan kita ketemu lagi. Iya. Kemudian Bu Eva bercerita bagaimana hasilnya, mudah-mudahan semuanya dapat terlaksana dengan baik. Betul. Terima kasih Bu Eva. Iya. Mungkin kita akhiri saja ya hari ini percakapannya. Ya. Terima kasih Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Murni. Alhamdulillah ketemu lagi ya Bu ya. Iya Bu. Oke, jadi sekarang kita melakukan wawancara pasca observasi ya Bu ya. Iya Bu. Dari Teruskan. proses coaching yang sudah Ibu laksanakan bersama coach Bu ya. Iya. Nah, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya menilai diri sendiri performa kompetensi tadi. Saya sudah melaksanakan pembicaraan ya dengan coach dengan cara menghadirkan penuh ya lesson, kemudian saya sudah melaksanakan mendengarkan secara aktif, juga saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Oke, baik Bu ya. Jadi tadi Ibu sudah mengembangkan 3 kompetensi inti dari coaching ya Bu ya. Kemudian apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya menilai demikian karena tadi saya sudah berbincang ya, sudah ngobrol dengan coach, mendengarkan apa yang menjadi permasalahan si coach, kemudian juga coach tersebut bisa menyimpulkan permasalahannya ya, bisa mendapatkan solusinya, kemudian coach merasa terbantu dalam hal itu. Nah, boleh Bu saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Tentu Bu, silakan. Oke, jadi saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching bersama coach terkait permasalahannya, yaitu bahwa si coach belum bisa menyelesaikan modul ajar ya, kemudian juga mengalami kebingungan dalam membedakan antara modul ajar dan RPP ya Bu ya. Nah, pada saat coaching tersebut Ibu sudah melakukan alur tirta ya Bu ya. Ibu tadi sudah menyebutkan menanyakan tujuan yang ingin dicapai dari coaching, kemudian juga identifikasi ya, kemudian juga rencana aksinya sudah Ibu sebutkan, dan tanggung jawab dari coach juga tadi sudah saya lihat itu sudah muncul ya Bu ya. Itu juga sudah berusaha menjalin kemitraan dengan si coach sehingga si coach merasa nyaman ya, terlihat nyaman dan kreatif dalam menggali potensi dalam dirinya sehingga solusinya itu muncul dari coach sendiri ya.
Nah itu sudah sesuai dan itu sudah lebih tinggi dari standar yang kita rujuk Bu. Nah bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Tentu saja saya mendengarnya sangat senang ya Bu, karena saya bisa membantu ya bagaimana meskipun yang memecahkan itu solusinya coach itu sendiri ya, namun berkat dia sharing pada saya mungkin dia merasa bebannya berkurang ya Bu ya, sehingga dia bisa melakukan atau mengambil kesimpulan bagaimana solusi yang harus diambil. Nah tadi saya mengamati juga ya Ibu sudah bagus ya Bu ya, rasanya juga tadi sudah muncul. Kemudian kira-kira rencana tindakan selanjutnya setelah proses coaching ini apa yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan ketiga kompetensi ini Bu? Mungkin saya akan lebih mengembangkan lagi ya tentang dua kompetensi yang tadi ya, yaitu mendengarkan secara aktif. Saya akan lebih bersabar ya mendengarkan coaching bagaimana bercerita ya. Kemudian saya juga nantinya akan lebih meningkatkan lagi bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah itu kira-kira kapan Bu bisa dilaksanakan rencana-rencana itu? Mungkin dalam pertemuan dalam sesi coaching berikutnya Bu. Oke. Di mana tuh kira-kira Bu? Mungkin masih di sekolah Iya, saya di sini Bu. sekolah mungkin di tempat yang terdekat aja ya. Yang penting sama coachingnya merasa nyaman gitu Bu ya. Nah, adakah yang bisa membantu Ibu untuk mengembangkan atau lebih menguatkan kompetensi inti yang tadi Ibu ingin lakukan, yang dua itu ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Mungkin ada ya, mungkin nanti akan minta pendapat dari rekan bagaimana cara menjadi coach yang baik ya, bagaimana teknik mendengarkan yang kreatif, yang aktif ya. Kemudian saya akan minta pendapat dari pimpinan saya mungkin ya, bagaimana cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baik dan berbobot kepada coach. Oke, baik Ibu ya. Nah Ibu jangan lupa nanti hasil pengamatan tersebut dicatatkan dalam form supervisi akademik ya Bu ya. Baik. Kemudian apa yang terakhir Bu nih ya? Apa yang Ibu dapat dari proses ini Bu? Dari semua proses yang sudah kita lalui ini. Oke. Dari proses yang sudah dilalui pada saat coaching ya, pertama saya menjadi lebih tahu ya mengenai alur tirta, kemudian saya akan menerapkan jika saya menjadi coach ya dan mengcoaching coach yang lain, mungkin nanti saya akan lebih tahu bagaimana cara menjadi coach yang baik ya, bagaimana mendengarkan yang baik itu ya, kemudian bagaimana menghadirkan diri saya dalam pembicaraan tersebut, dan bagaimana pula pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu seperti apa. Oke, baik Bu ya. Ibu sudah sangat bagus sekali. Mudah-mudahan kita bisa semakin terampil dalam melakukan coaching ya Bu ya. Amin, amin, Sehingga amin, kita ya. bisa menggali potensi-potensi terbaik dalam diri coaching itu. Iya. Nah, mungkin itu saja Bu yang kita lakukan setelah observasi coaching hari ini ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum Bu Murni. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana keadaan Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa Ibu. Bagaimana Ibu sendiri? Alhamdulillah, saya juga baik Ibu. Ya, Bu Murni, di sini kan kita akan mengadakan coaching untuk supervisi akademik ya, Ibu. Di sini saya bertugas sebagai supervisor ya, dan Ibu menjadi coach nantinya kepada coachee ya, melakukan observasinya. Nah, di sini sebelum melakukan kegiatan itu, di sini ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya ajukan ya. Boleh Ibu? Boleh Bu. Boleh. Baik Ibu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya yang akan saya ajukan pada Ibu terkait pelaksanaan supervisi nanti ya Ibu ya, untuk observasi. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana sih Bu? Ya.
Jadi Ibu nanti mudah-mudahan bisa membantu saya mengembangkan kompetensi inti dalam proses coaching ya Bu ya. Yang pertama yaitu presence ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, 3 kompetensi ya Ibu ya yang ingin disasar ya dari kompetensi coach ini. Oke, bagus sekali Ibu ya. Bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Nah, yang saya inginkan untuk Ibu amati nanti dalam proses coaching itu mungkin 2 saja Bu ya. Ibu fokus mengamati 2 hal dari yang akan saya lakukan. Yang pertama dalam kompetensi mendengarkan aktif, yang kedua dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu mungkin. 2 kompetensi ya Bu ya, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Oke, bagus sekali ya Ibu ya. Bagaimana di sini penilaian Ibu sendiri nih terhadap apa yang akan kita kembangkan nih? Iya Bu, jadi penilaian saya memang di 2 kompetensi itu saya merasa masih kurang Bu ya. Jadi mendengarkan aktif itu kan terkadang saya juga fokusnya terpecah-pecah gitu ya Bu ya. Dan yang kedua dalam proses mengajukan pertanyaan berbobot itu kan terkadang saya juga kan harus menyelami apa yang dimaksud oleh coach gitu ya. Dan saya juga harus mengajukan pertanyaan bagaimana supaya si coach itu potensinya muncul sehingga dia bisa menemukan permasalahannya, juga nanti menjelaskan, menjabarkan langkah-langkah untuk solusi dalam permasalahan tersebut. Gitu, Bu, mungkin ya. Betul ya Bu ya. Iya. Bagus sekali. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini nih Bu? Ya, harapannya mungkin yang pertama sebagai coach saya bisa memunculkan kompetensi inti yang seharusnya adalah proses coaching. Kemudian juga saya bisa memberikan rasa nyaman ketika melakukan coaching bersama coach ya. Kemudian juga proses kemitraannya ada. Kemudian secara kreatif mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga potensi dalam diri coach itu muncul dan bisa menyelesaikan permasalahan, dan solusinya itu dan muncul dari dirinya sendiri itu. Oke, baik ya. Jadi bisa memunculkan solusi dari diri coach sendiri. Iya. Sangat bagus sekali Ibu di sini. Silahkan di sini Ibu melakukan coach terhadap coach dengan sebaik-baiknya Baik, ya Ibu ya. Nanti setelah proses coaching kita ketemu lagi ya Ibu ya. Ya, Karena baik, akan ada proses pasca observasi setelah coaching ya Ibu. Saya tunggu ya Ibu ya. Baik, Ibu, terima Ya, kasih. Bu. sama-sama. Assalamualaikum Ibu Susi. Waalaikumsalam Bu Murni. Aduh, maaf nih siang-siang begini saya ganggu ya Bu ya. Gak apa-apa Bu Murni. Ya, Ibu ada apa sih? Kemarin-kemarin Ibu katanya ingin ngobrol sama saya Bu. Ya nih Bu, saya sebenarnya sih ini bukan permasalahan yang berat ya Bu ya. Cuma saya ini bingung ya karena ini pelajaran bahasa Inggris. Anak-anak tuh kayaknya kalau disuruh ke depan ya, suruh misalkan tolong bacakan teks ini, meskipun cuma sedikit, mereka tuh pada malas gitu, atau mereka tuh nggak percaya diri gitu Bu. Gitu. Iya gitu Jadi, Bu. permasalahannya di kelas Ibu ketika mengikuti pembelajaran bahasa Inggris, anak-anak itu tidak percaya diri ya Bu ya. Nah itu Bu, benar sekali. Gimana ya? Nah, Ibu dari percakapan kita hari ini ingin ada perubahan apa Bu nanti yang Ibu harapkan? Tentu ya, saya ingin peserta didik saya di kelas ya, terutama untuk pelajaran bahasa Inggris, mereka itu punya kepercayaan diri yang penuh. Kemudian mereka itu berani gitu ya, meskipun sekedar mencoba gitu Bu. Kemudian mereka tuh, saya tuh pengen mereka mau berusaha gitu Bu. Oke, jadi Ibu ingin anak-anak Ibu itu mempunyai kepercayaan diri yang penuh ya, kemudian ingin keberaniannya juga muncul, kemudian juga ya minimal ada sedikit usaha gitu ya, untuk ingin maju ke depan iya, gitu. seperti itu, Nah Bu. itu kan ideal ada di level 10 ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira nih di kelas Ibu yang Ibu ajar saat ini anak-anak dalam kepercayaan diri dan keberaniannya itu ada di level berapa Bu? Saya pikir ini masih di level 6 Bu. Oh, level 6 ya. Nah, kira-kira Ibu nanti mau naik ke level berapa nih? Sementara saya pengen naikkan ke level 8 aja dulu Bu. Oke, 8 naik 2 level ya Bu ya. Iya Bu.
Nah, kira-kira usaha apa sih yang Ibu bisa lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri anak, mereka berani maju ke depan? Nah, Ya, pertama saya sering memotivasi mereka ya untuk mau ke depan, berani, memiliki kepercayaan diri ya. Pertama motivasi, kemudian menugaskan mereka ya secara acak untuk tampil ke depan. Kemudian juga memberikan mereka tugas di mana walaupun tugasnya tugas kelompok, tapi tetap mereka harus mempresentasikannya ke depan gitu Bu. oke. Nah, motivasi seperti apa yang Ibu berikan ke anak-anak itu, Bu? Motivasinya ya memberikan, ayo kalian itu sebenarnya mampu. Kalian bisa lihat yang lain mampu, kenapa kalian tidak mampu gitu. Oke, baik Bu. Nah, itu jadi tadi ada beberapa strategi ya yang akan Ibu lakukan. Yang pertama dengan motivasi ya, kemudian juga dengan memberikan tugas-tugas. Jadi walaupun tugasnya kelompok, tetap nanti individunya juga harus kebagian gitu Iya, ya. Iya betul Begitu, sekali. Bu? Oke. Nah, ada nggak strategi yang lain selain yang Ibu sebutkan tadi? Sebenarnya saya pernah ada strategi dulu, pernah saya membuat strategi ini di kelas 7 ya. Mereka secara bergiliran ke depan tanpa saya suruh, tapi di awal kita bikin kesepakatan kelas ya, kalau ibu memberikan tugas dalam bentuk teks, kalian secara otomatis harus melakukan secara bergiliran ke depan tanpa ibu suruh. Pernah begitu? Harus barengan sama orang dewasa. Kalau dalam waktu dekat nih ya, mungkin di materi Ibu ada speaking yang harus anak-anak itu harus maju ke depan. Nih, kira-kira apa yang mau Ibu realisasikan lebih dulu? Ya, penekanannya mungkin akan memberikan apa ya? Biar mereka percaya diri ya untuk ke depan. Mungkin saya beri mereka teks pendek dulu aja ya, biar mereka berani ke depan, terus tidak merasa kebingungan karena teksnya tidak terlalu panjang itu Bu. Mungkin seperti itu. Oh iya. Jadi Ibu akan coba dulu dengan teks yang Simple pendek ya, yang simple aja gitu. Jadi anak-anak berani ya, yang penting berani aja dulu ke depan mungkin itu ya Bu ya, targetnya ya. Nah, kapan nih rencananya Ibu akan melakukan rencana tersebut? Mungkin besok karena saya ada jam di kelas 5, mungkin saya bisa realisasikan itu besok. Oke, jadi Ibu besok akan mencoba merealisasikan itu ya, dan membuat teks pendek, kemudian mencoba membuat anak untuk berani menjelaskan dan berbicara bahasa Inggris itu tadi ya. Nah, Jangan sini. memang ini udah siang ya Bu ya, gak terasa kita udah sampai di titik ini nih. Nah, dari percakapan ini apa yang sudah Ibu dapatkan? Alhamdulillah ya Bu, terima kasih ya. Saya menjadi tercerahkan, kemudian udah bukan beban lagi ya. Terus saya punya solusi ya. Rencana untuk paling dekat besok ya, saya melakukan hal itu, memberikan latihan teks pendek yang simpel banget ya buat anak-anak, biar mereka termotivasi dan tidak takut lagi untuk ke depan. Oke, bagus ya. Ibu sudah ada gambaran ya apa yang akan Ibu lakukan besok ketika pembelajaran Ibu, dan membuat anak-anak untuk minimal berani aja untuk tampil ke depan dan percaya diri. Oke, baik Ibu ya, mudah-mudahan membantu, dan saya ingin minggu depan kita ketemu lagi ya Bu ya. Saya ingin tahu bagaimana Ibu menghandle dan membuat anak-anak percaya diri untuk maju ke depan. Ya, saya ingin tahu kabar baiknya. Mungkin itu Bu ya. Terima kasih banyak Bu waktunya ya. Sama-sama Bu Murni, saya juga ya. Terima kasih sudah dibantuin nih permasalahan saya. Terima kasih Bu Murni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu Murni. Iya, sore Ibu. Alhamdulillah ketemu lagi ya Bu. Iya, alhamdulillah ya Ibu. Setelah saya melakukan observasi ya dari kegiatan Ibu supervisi dengan Koci di sini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Ibu ya terkait keterlaksanaan supervisi tadi ya. Bagaimana nih Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Alhamdulillah ya Bu ya, kalau yang saya rasakan, saya tadi sudah berusaha
mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga saya tadi berusaha menciptakan kemitraan ya dengan koci, kemudian juga koci supaya tergali lebih kreatif lagi dalam memecahkan permasalahan dan solusinya mungkin. Oke, itu ya. Nah, apa sih yang membuat Ibu menilai demikian? Nah, kenapa saya bisa menilai demikian? Karena yang pertama, di akhir percakapan, Koci menemukan sendiri solusi-solusinya, kemudian beliau juga menemukan potensi beliau dalam memotivasi anak-anak untuk lebih percaya diri dan lebih berani untuk berbicara bahasa Inggris dan maju ke depan. Gitu ya. Jadi tadi Ibu sudah mengamati itu ya. Oke, boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya di sini? Baik Ibu, di sini saya mengamati tadi saat Ibu melakukan supervisi ya terhadap Koci di sini sudah sesuai sebenarnya dengan alur standar yang dirujuk, yaitu alur Tirta ya. Di sini Ibu sudah sesuai sekali dari mulai menyampaikan tujuan sampai ke tanggung jawab. Ibu sudah sangat bagus sekali gitu ya di sini. Jadi bisa menggali potensi yang ada pada diri Koci di sini ya. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Alhamdulillah saya senang Bu. Ya, kalau Ibu menilai saya demikian, nanti akan terus saya lanjutkan mungkin, dan saya akan terus asah supaya alur Tirta ini terbiasa saya lakukan ketika melakukan coaching. Oke, baik Ibu. Nah, dari diskusi kita ini nih ya, apa yang sudah terbayang untuk meningkatkan performa area ini ke depannya? Ya. Nah, ke depannya mungkin saya akan lebih meningkatkan kompetensi inti dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot mungkin Bu ya. Karena memang kan pertanyaan ini juga muncul secara jadi kita itu terkadang sebagai coach harus bisa meraba dan memperkirakan apa maksud sebetulnya dari Koci gitu ya, dan kita juga harus menangkap kata kunci dari apa yang disampaikan oleh Koci gitu. Mungkin saya akan melatih itu, dan saya juga akan melatih kompetensi yang rasa itu mungkin ya Bu ya. Ya, saya akan latih itu mungkin Bu. Ya. Baik Ibu, nanti silahkan hasil refleksi ini Ibu catat ya di form supervisi akademik ini ya Ibu ya. Nah, baik sebelum saya menutup nih ya Bu ya, apa yang Ibu dapatkan dari proses supervisi ini? Dari proses supervisi ini, alhamdulillah saya mendapatkan banyak hal Bu. Ya, saya yang pertama mungkin saya belajar menjadi coach ya, dengan menerapkan 3 kompetensi inti, kehadiran penuh, kemudian saya berusaha mendengarkan aktif sehingga saya bisa meraba dan menemukan kata kunci dari apa yang disampaikan Koci. Kemudian saya juga belajar bagaimana menggali potensi dari Koci sehingga nanti kekuatan dirinya itu muncul ya, dan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya ya di sini. Semoga kita nanti bertemu lagi dengan kesempatan dengan hal atau permasalahan yang lain. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih juga Ibu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Demikian proses coaching untuk supervisi akademik yang sudah kami lakukan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi contoh untuk proses coaching yang akan dilakukan di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Buah durian, biji selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.